saya itu ada tugas Pak dari CGP angkatan 7 itu sekarang udah tahap modul 3.1 Pak. Baik. Ya temanya itu pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal gitu. Kebajikan universal. Ya. Oke. Di dalamnya itu ada dilema etika gitu Pak, yang harus diambil oleh keputusan yang harus diambil oleh keputusan kepala sekolah. Baik. Nah, yaitu ini pertanyaannya Pak, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, mungkin pernah dihadapkan berbagai kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika Pak. Gitu. Dilema ya. etika ya. Iya. Berarti ke arah etikanya ya. Ya, etika Oke. mungkin bisa. Masalah itu banyak, ya, apalagi kita sekolah besar ya. Iya. Dari mulai dari PPDB aja kita dihadapkan pada masalah dilema etika. Di antaranya adalah misalkan ada pejabat baik atasan langsung ataupun pejabat wilayah di daerah kita yang menitipkan apakah itu saudaranya atau siapapun lah yang dekat dengan beliau yang minta supaya diterima di sekolah kita. Nah ini kan dilema etikanya sebagai bawahan kepada atasan, tapi juga kita taat kepada peraturan. Nah keputusan yang kita ambil adalah kita tetap fokus kepada aturan yang menjadikan pegangan kita, karena kan itu adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Terkait dengan masalah etika ini ya kita Bapak sendiri membangun komunikasi dengan pejabat tersebut gitu kan, tidak pernah menjanjikan ya, tetapi kami akan membantu secara maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Contoh misalkan ketika anak ini didaftarkan kepada jurusan yang peminatnya banyak, sementara kemampuan pribadi anak ini itu kurang. Nah, kita memanggil anaknya, memanggil orang terkait itu untuk berkomunikasi bagaimana kalau merubah jurusannya, gitu. Solusinya supaya tidak tidak terlempar. Kalau masuk jurusan yang favorit pasti nanti kan terlempar. Nah kita coba melihat dengan latar belakang dia akademiknya dan seterusnya, kita arahkan dia kepada jurusan yang memang peminatnya agak kurang. Artinya dengan kapasitas pengalaman kita bahwa nilai segitu itu anak tersebut bisa masuk ke jurusan itu. Nah, itu sih yang kita lakukan. Jadi win-win solution lah. Gitu ya. Kita Bapak tidak menjanjikan akan membantu karena peraturan itu kan yang menjadi patokan. Sementara etika kita, ini atasan kita nih, ini juragan kita nih harus gitu kan. Ada problema etika di situ ya. Tapi tetap kita fokusnya kepada aturan dengan jalan ya kita memberikan saran-saran gitu kan. Anak-anak itu kita panggil, orang tua yang kita panggil berikan pengarahan, kalau masuk jurusan yang favorit pasti terlempar, silakan memilih jurusan yang lebih istilahnya memungkinkan untuk bisa diterima. Itu salah satunya. Itu dari PPDB. Ya Pak. Dari mungkin itu suatu yang sudah dipikirkan ya Pak. Ya. Nanti endingnya gitu kalau masalah gitu ya. Betul. Jadi mungkin dari tantangan Bapak ya setiap PPDB. Karena sampai ke kementerian ya mengaku-ngaku kementerian aja nitip lah gitu. Nah kita coba pola-pola itu artinya kita tidak melanggar peraturan, tapi kita juga bisa memberikan saran atau solusi agar anak ini bisa diterima. Kalaupun nanti secara peraturan itu ternyata anak itu sudah diarahkan tidak diterima ya itu ya kita mohon maaf karena memang fokus kita utama adalah kepada peraturan. Ya baik Pak, kalau dari PPDB mungkin kalau dari masalah dilema yang lain Pak ya, misalkan kalau ada masalah apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah di tempat atau Bapak itu suka menjadwalkan gitu kalau ada yang harus diputuskan segera mungkin Bapak ya. Itu gimana?
berbagai keputusan yang diambil itu kalau di kepemimpinan saya gitu kan itu adalah berdasarkan kepada keputusan tim manajemen. Sehingga keputusan tim manajemen itu tidak bisa begitu ada masalah langsung keputusan, tidak. Kalau kami tidak. Contohnya dalam penanganan kasus lah ya. Penanganan kasus anak itu kan kita punya sistem poin. Jadi ketika anak itu poinnya sudah banyak, kita mulai bergerak dari home visit kan gitu ya. Wali kelas home visit sekali, home visit kedua, home visit ketiga, tidak ada perbaikan, maju kasus itu ke bidang bimbingan konseling. Bimbingan konseling kan memanggil orang tua, memanggil anaknya untuk mengkonfirmasi, kemudian mencari solusi bersama-sama gitu kan. Sekali dua kali tidak ada perubahan. Nah, baru kalau sudah tidak ada perubahan ya kita tim manajemen akan berkumpul, kemudian menyampaikan dari wali kelas, dari BPPK menyampaikan kondisi seperti ini, upaya yang sudah dilakukan sudah seperti ini. Nah gitu, nah baru di situ kita memutuskan, gitu kan. Memutuskan ini kan tentunya juga berdasarkan kepada poin. Poin itu kan ada poin anak, poin pelanggaran itu ada yang kecil, ada yang besar, gitu kan. Nah diputuskanlah ketika di rapat tim manajemen bahwa anak ini harus seperti apa yang diskorsing atau yang pindah atau yang dikembali pada orang tua itu pada saat rapat. Jadi tidak langsung kecuali memang yang sifatnya kebijakan langsung itu adalah berupa misalkan ketika ada tamu ke sekolah kita, kemudian apa istilahnya ada sifatnya kebijakan yang tidak terlalu urgen, yang dampaknya tidak akan melebar atau meluas. Nah itu baru saya bisa berani mengambil keputusan pada saat itu. Tapi kalau dampaknya meluas, melebar, yang ke depan akan memungkinkan terjadi sesuatu, ya kita preventif itu pakai tahap-tahap yang tadi. Pada diidentifikasi dulu ya Pak, iya, masalahnya, kedalaman masalahnya itu. Baik Pak, ini ada nih Pak, harusnya lagi ini Pak, kalau misalnya menghadapi guru honor ya Pak, nah kan minta misalkan jamnya dipadatkan gitu ya, mengusulkan terus di jam kosongnya itu boleh nggak untuk mencari yang lebih. Nah, nah pendapat Bapak gimana untuk keputusan tersebut? Guru honor ya. Aturan yang dipegang oleh kita itu kan pertama dalam penentuan job itu kan diutamakan dulu yang ASN-nya, termasuk jumlah jam pelajaran. ASN itu kan ada PNS, ada P3. Total PNS dan P3 harus mengangkut 30 JP ya minimal ya, sehingga ada 37,5 JP seminggunya ada di sekolah. Nah sisanya baru diberikan kepada guru honorer. Nah, ketika guru honorer tersebut mendapatkan jumlah JP yang banyak, kemudian minta dipadatkan, yang terpenting sih tidak mengganggu penjadwalan sebenarnya. Artinya durasi dalam satu minggu itu paling tidak 4 hari dia terpenuhi, ya. Satu minggu kan kita 5 hari ya. Paling tidak dia 4 hari full di sekolah ya untuk memadatkannya. Ya. Contoh gini. Kalau guru honorer itu dapat 30 JP, itu kan kalau dia dipadatkan 3 hari, karena kita 10 JP itu kan nggak bagus kebijakan itu, karena kan bagaimanapun juga orang kan ada rasa capeknya, berarti kan dia dari pagi sampai sore nggak berhenti kan, itu kebijakan yang nggak bagus, yang nggak boleh diambil. Maka paling tidak maksimal itu satu orang tuh satu hari itu 7 JP. Sehingga kalau dia 30 JP itu berarti harus 4 hari. Ya, ada 7, 8 atau 9 gitu kan. Paling tidak 4 hari. Ada jeda waktu istirahatlah selang dalam satu harinya. Nah, satu hari yang kelima karena aspeknya adalah honorer dan kita tidak bisa membayar honorer sejumlah dengan UMR di daerah ya, sebenarnya diberikan kesempatan silahkan, tapi konsepnya tetap tidak mengganggu tugas pokoknya sebagai honorer di sekolah. Baik, ya
Pak, jadi setiap Bapak mengambil keputusan, lalu ada dari tim manajemen, ya, Pak, apabila mungkin ada eksidental saja yang Bapak Ya, yang sifatnya tidak keputusan itu tidak akan melebar meluas gitu. itu langsung Bapak Bisa itu langsung ya, dihadapi, langsung dihadapi. diputuskan. Tapi kalau keputusan yang sifatnya akan melebar meluas, kita harus ada tahap-tahap pemahaman atau pemikiran dulu lagi investigasi dan seterusnya. Siap Bapak, alhamdulillah dari soal semuanya sudah tercangkum jawabannya. Baik. Hari ini sudah Bapak meluangkan waktu buat saya untuk melanjutkan pelatihan CGP-nya. Ya, mudah-mudahan lancar, Amin. sukses, Amin. ya, lolos sampai selesai. Gitu. Amin Bapak, Ya, amin. semangat Iya. karena pelatihannya kan lumayan padat gitu ya. Baik Bapak, Ya. itu udah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Suprayoga ST, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMKN 1 Subang. Pada kesempatan hari ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang, Bapak Gun-Gun Jailani SEMM. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Gun-Gun, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Gun, terima kasih ya udah menyempatkan waktu pada sore hari ini. Kita sudah janjian ya waktu kemarin, alhamdulillah hari ini Bapak bisa menyempatkan waktu. Gini Pak, itu ada tugas calon guru penggerak itu sekarang itu sudah menempuh modul 3.1. Jadi 3.1 itu modulnya itu materinya seorang kepala sekolah harus mengambil suatu keputusan. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu ada yang berdilema gitu ya, dilema etika dan rujukan moral. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang terkait kasus-kasus di sekolah gitu ya. Nah, ini Pak, bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah tentang
dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu sampaikan juga mengenai dilema, termasuk dilema etika yang ada di sekolah kami. Mungkin salah satunya mungkin tidak masuk guru, termasuk Guru ya, ya, termasuk itu poin ke guru. terutama di mana dia lebih banyak tidak masuknya, banyak tidak absen gitu ya. Absen ya, banyak absen. Saya Si guru tersebut kami panggil dulu, masih menjadi permasalahan sehingga mereka tidak masuk. Yang salah satunya ada beberapa hal yang menjadi hambatan datang ke sekolah. ya. Ya mungkin mereka setelah kami mengidentifikasi ada beberapa kebutuhan yang berarti ada alasannya ada gitu ya. alasannya. Walaupun emang sebelum dia memutuskan untuk tidak hadir ada berita juga, tapi kalau terlalu sering ya kami juga tanda tanya kenapa terlalu sering dengan ketidakhadiran kelas. Nah mungkin yang terlibat kompensasi Kompensasi terlibat dari honor ya. honor ya mereka ada beberapa event atau acara ya, di luar Di luar sekolah. sehingga mereka lebih mementingkan acaranya daripada mementingkan siswanya gitu ya. Nah mungkin itu perlu kami dipermasalahkan juga terhadap guru tersebut apabila lebih memilih ke acara tambahannya mungkin juga ada beberapa peringatan satu peringatan dua peringatan ketiga yang masih tetap begitu ya kami cari lagi gitu ya. Jadi Bapak cenderung memanggil dulu ya Pak. Ya, Sifatnya memanggil dulu untuk ditelusuri apa alasannya ya. Apa alasannya mengapa tidak hadir dalam proses mengajar ya. Tindakan Bapak apabila sudah melaksanakan 1 atau 2 kali akan ada SP ya Pak, tegas sekali ya kepemimpinan Bapak untuk di sekolah sesuai aturan mungkin ya Pak, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Baik Pak, itu mungkin salah satu kasus dari guru ya Pak. Nah kalau di sini nomor 2 di sini Pak, kalau misalkan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak kasusnya yang sama-sama penting dan sama-sama benar gitu Pak. Jadi sama-sama penting atau sama benar itu apakah Bapak itu keputusannya langsung dari Bapak atau harus menundingkan dengan manajemen? Kan Bapak memiliki kurikulum misalkan ya. Nah, Bapak kurikulum gitu. Nah, tindakannya itu apakah hasil musyawarah dengan kurikulum atau langsung Bapak? Ya, kalau mengambil keputusan mungkin sebelum kami melangkah, ya kami runding dulu dengan lokasi yang lain, ya lakukan apabila nanti kami takut melangkah, ya bisa fatal, Ya betul Pak. Tapi ya emang keputusan ada di kami, Keputusan ada di kepala kepemimpinan. Betul. Yang menentukan tetap dari pucuk pimpinan ya Pak. Hanya masukan-masukan itu dari tim manajemen, dari waka-waka semua itu ya. Nah Pak, pertanyaan berikutnya, kalau mungkin yang kedua tambahan untuk dilema ya, dimana apabila masuk pelajaran baru ya, terutama ya, selain siswa baru ada juga kami harus merekrut guru baru karena ini ada program yang P3K. Ibaratnya kami sangat kesulitan sekali setelah guru lama terima P3K, ya otomatis kami merekrut guru baru yang untuk mengisi mapel yang sesuai dengan guru yang ditinggalkan gitu.
sebenarnya dilema sekali itu mengenai adanya program dengan guru, dilema dengan murid gitu ya. Ini, nah pengambilan keputusan Bapak itu ada nggak seseorang yang bisa sebagai membantu gitu? Selain Waka gitu, mungkin Bapak selalu berkonsultasi lagi nggak dengan siapa, atau yayasan juga Pak, gimana kan di swasta? Nah, Selain wakil gitu ya, mungkin ada semacam dituakan lah, Ya, gimana gitu untuk misalnya baik atau tidaknya. Nah itu Ya sebagai bahan pertimbangan, ya ada lah. ada. Ya. Nah, jadi banyak sekali ya Pak pembelajaran jadi kepala sekolah itu, mengambil keputusan itu sangat dilema, sangat berat, takut dampaknya ya Pak. Nah, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil setelah mengambil keputusan? Misalkan, oh ternyata keputusan Bapak itu salah misalkan ya. Nah, apakah Bapak langsung mengambil keputusan baru lagi atau Ya seperti kami kembali lagi gitu ya, apabila misalkan kami salah memutuskan gitu ya, ya kami mungkin ada sedikit win-win diri atau win-win solution ya, cari-cari gimana gimana enaknya kan untuk supaya nggak enak terus pihak yang diputuskan juga. Baik, Jadi intinya Pak, apabila kami melakukan salah mengambil keputusan, ya kita kembali musyawarah mungkin ya Pak, musyawarah ya, win-win solution yang mungkin akan enak kedua belah pihak ya Pak. Ya itu. Wah, terima kasih ya Pak untuk wawancara kali ini. Ini merupakan pembelajaran buat saya. Ternyata memutuskan itu sulit. Sulit sekali, dan semoga sebenarnya kehidupan ini penuh dengan keputusan ya, pilihan ya Pak, banyak pilihan. Iya Bapak. Terima kasih. Saya mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan Bapak, kepemimpinan Bapak di SMK Perkasa 1 Sumedang ini dapat menjadi pemimpin yang visioner ya Pak, pemimpin yang bisa berpihak kepada murid, tentunya sebagai murid. Itu saja. 3 kali. Ya, pesan dan kesan untuk Pak Hari, ya mudah-mudahan waktu dalam program mengikuti guru penggerak ini cepat diselesaikan. Kami selaku kepala sekolah SMK Pertama di Sumedang selalu memotivasi dan support beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.